Halo semuanya, saya Yayun dari Cius Kreatif. Saya adalah developer dari tema WP Majid yang akan saya jelaskan berikut ini. Tema WP Majid adalah tema khusus yang dibuat untuk keperluan website Majid dengan fitur-fitur khusus yang telah disesuaikan. Tema ini sudah dirilis dari tahun 2017, jadi sudah berjalan 5 tahunan ya hingga saat ini, dan baru saja saya update ke versi terbaru yaitu versi 1.4. Update ini lumayan lama dari versi sebelumnya, hampir 15 bulan. Jadi di versi terbaru ini ada banyak sekali perubahan besar. Perubahan pertama adalah kerangka dari tema ini dibangun ulang dari nol. Jadi HTML dan CSS-nya saya tulis ulang dari nol. Kemudian setting temanya yang sudah terbiasa dengan tema versi sebelumnya ada di theme option, ada menu namanya WP Majid versi 1.3, itu dihapus dan settingnya sekarang dipindahkan ke halaman bernama customizer atau sesuaikan. Kemudian untuk halaman depan atau beranda di tema sebelumnya menggunakan halaman statis. Di tema baru ini halaman statis tersebut dihapus, ditiadakan, dan cukup menggunakan halaman index default. Jadi ketika kita pertama kali memasang tema, biasanya halaman depannya adalah halaman berisi daftar artikel. Nah, di tema WP Majid versi baru ini, nanti di atas artikel itu ada section atau bagian untuk menampilkan widget beranda. Nah, di widget inilah kita bisa menambahkan layout bawaan tema seperti yang ada di versi sebelumnya. Di sana ada agenda, ada laporan infak, ada perpustakaan, tausiah terbaru, dan lain-lain. Nah, nanti bisa ditambahkan dengan cara masuk ke pengaturan widget dan buka widget WP Majid untuk beranda. Oke, untuk demonya sendiri masih di website yang lama ya, wpmajid.com. Tampilannya sudah berubah dari versi sebelumnya. Jadi di sini kerangkanya mungkin secara layout masih seperti tema yang lama, tetapi ini dibangun ulang dari nol. Nah, di sini mulai dari bagian ini di bawah slide informasi Majid ini semuanya adalah widget. Jadi kita bisa bongkar, bisa tambahkan, bisa atur posisi mana yang di atas, mana yang di bawah. Oke, silakan yang belum mendownload bisa mendownload ya. Di sini ada menu download, ada download tema, dan jika butuh bisa download dummy-nya juga. Silakan di-download. Setelah itu silakan masuk ke bagian masuk ke web kita ya, ke WP admin. Jika websitenya masih menggunakan bahasa Inggris, saya sarankan untuk dirubah dulu ke bahasa Indonesia untuk memudahkan menyinkronkan dengan penjelasan yang saya sampaikan, karena saya menyampaikan dalam bahasa Indonesia, jadi dashboardnya saya kondisikan menggunakan bahasa Indonesia. Silakan ke menu di sini, kalau di bahasa Inggris setting, kemudian general, cari kolom set language, kemudian pilih bahasa Indonesia. Oke, silakan masuk ke tema, tampilan tema, tambah baru, kemudian unggah tema. Kita ambil file temanya ya, yang sudah di-download tadi. Kemudian mulai proses instalasi. Karena temanya sekarang sangat kecil ya, di bawah 250 KB, jadi akan cepat sekali di-upload. Sudah berhasil, silakan tekan aktifkan. Tema sudah aktif, menu-menu di sini sudah muncul ya. Mulai dari slide sampai ke video. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di versi lama di bagian sini ada menu setting, itu dihapus dan sekarang dipindahkan ke tampilan sesuaikan. Kurang lebih nanti di sini. Oke, kita lihat dulu previewnya ya setelah kita pasang tema barunya. Oke, ini masih kosong. Ini di sini adalah post terbaru atau artikel terbaru.
Oke, silakan yang pertama dilakukan untuk menambahkan widget. Bagi pengguna tema lama yang masih memakai setting beranda, silakan masuk dulu. Ini untuk pengguna lama ya, masuk dulu ke pengaturan membaca. Kemudian pastikan centang pada pos terbaru, jangan pada laman statis, karena laman statisnya di versi ini kita hapus. Pilih ke pos terbaru, pastikan yang dicentang ini, lalu tekan simpan perubahan. Oke, sekarang masuk ke tampilan, kemudian sesuaikan. Oke, yang pertama mungkin saya akan memberikan tutorial untuk mengatur logo. Jadi di sini ada identitas situs, pilih logo, kita bisa upload file logo, gambarnya bisa PNG, bisa JPG ya. Itu disesuaikan dengan kebutuhan atau latar belakang. Saran saya gunakan PNG karena transparan sehingga tidak mengganggu latar belakang. Oke, di crop seperti ini ya, dipotong atau disesuaikan. Nanti akan muncul di bagian logo. Oke, jangan lupa klik terbitkan atau simpan perubahan di sini. Kemudian saya akan masuk ke widget. Di sini tambahkan widget di area beranda WP Majid. Oke, ini beranda WP Majid ya, sudah ada, kita klik. Widgetnya masih kosong, kita klik di sini bisa, atau di tombol biru ini bisa. Oke, kita klik di pencarian ini, widget-widget khusus bawaan WP Majid, ditandai dengan huruf WM. WM ini singkatan dari Web Majid atau WP Majid. Nah, ini widgetnya ada 10 saat ini ya. Saat ini ada 10, bisa ditambahkan dengan cara ditahan kemudian digeser. Oke, diklik dulu seperti ini ya. Sudah berhasil. Lalu misal daftar lembaga kita tambahkan, lalu inventaris Majid kita tambahkan, lalu misalkan laporan dana, laporan infak, layanan Majid, perpustakaan, tausiah, dan lain-lain. Nah, ini kita pilih di sini ya, terbitkan untuk menyimpan. Nah, posisi ini bisa kita rubah. Saat ini kan posisinya misal seperti ini, di atas perpustakaan, di bawah petugas Jumat. Kita bisa rubah, misal ini yang akan ke atas, kita klik kemudian tombol panah ke atas, maka akan pindah ke atas, lalu klik terbitkan. Begitu juga untuk yang lain, misal di sini laporan dana mau kita naikkan atau turunkan, cukup klik tanda panah, klik pada sectionnya, kemudian klik tanda panah, lalu jangan lupa klik terbitkan. Nah, layoutnya akan muncul di sini, kurang lebih seperti ini. Ini belum ada isinya ya, belum ada isinya. Tapi untuk teman-teman yang sudah webnya sudah ada isinya, nanti otomatis akan muncul semua di sini, menempati lokasi-lokasi yang sudah dipilih. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya akan kembali ke sebelumnya. Oke, di sini ada pengaturan. Nah, pengaturan ini terbagi saat ini menjadi 3 ya. Ada profil Majid, jadi dia ada nama, kemudian data tanah, luas bangunan, dan lain-lain. Ini silakan diisi, nanti akan muncul di sini dan pada tombol ini. Jadi ini jika diisi akan muncul di sini. Saya berikan contoh, misalkan luas tanah, luas bangunan, status tanah, tahun berdiri. Oke, akan muncul di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu klik terbitkan. Kemudian untuk setelah profil Majid ini ada petugas harian. Nah, akan berubah waktu sholat di Balikpapan seperti ini. Kemudian terbitkan. Lalu di sini ada di setting versi lama ada ya, jadwal petugas sholat harian. Ada imam dan muazin untuk sholat subuh, zuhur sampai dengan sholat isya. Silakan diisi, dilengkapi di sini. Misalkan seperti ini.
Nah, nanti untuk widgetnya jika sudah ditambahkan ya. Oke, sebentar, widgetnya belum ditambahkan. Oke, saya terbitkan dulu. Saya kembali ke bagian widget, akan menampilkan widget jadwal harian, petugas harian. Oke, ini kita tambahkan di atas sendiri. Nah, ini sudah saya isi tadi. Jika kita kembali lagi ke pengaturan petugas harian tadi, ini subuh, kemudian misal zuhur kita tambahkan lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Sudah masuk. Oh ya, tampilannya berubah. Tidak apa-apa, nanti akan diperbaiki. Kemudian terbitkan. Lalu selanjutnya, oke, saya akan coba geser dulu. Kurang lebih seperti itu ya. Saya akan hapus dulu widgetnya karena ada sedikit error tampilan. Oke. Lalu setelah petugas harian, di sini ada pengaturan tampilan. Di sini ada mengubah fontnya ini masih font biasa ya. Ini dari Google Font, ada 1400 lebih. Saya akan pilih salah satu. Biasanya saya sukanya menggunakan font Roboto. Oke, Roboto ya. Ini font global untuk tag. Lalu di sini ada font untuk heading. Heading itu adalah biasanya ada untuk judul ya, judul artikel. Misal saya gunakan yang tebal, Montserrat. Biasanya saya gunakan Montserrat seperti ini. Oke, kemudian terbitkan. Nah, ini fontnya sudah berubah ya. Ini menggunakan Roboto. Ini Roboto. Oke, sudah. Saya akan kembali. Di sini ada pengaturan warna. Ini fitur baru, di tema sebelumnya belum ada pengaturan warna. Untuk tampilan warna tema WP Majid yang lama itu masih tidak bisa diedit ya, belum ada fiturnya. Editnya masih harus manual ke file temanya, dan itu cukup menyulitkan untuk teman-teman yang ingin merubah pewarnaan tema sesuai dengan mungkin karakteristik masjid masing-masing. Oke, di tema versi baru ini ada bagian warna ini sudah diberikan pilihan warna. Contoh, saya pilih klasik. Ini warna yang tema masjid paling awal. Lalu bisa pilih misalkan biru. Lalu bisa pilih misal merah. Ini warna pilihannya masih bisa diedit secara manual. Jadi jika kita kurang cocok, misal bagian atas ini sudah pilih warna merah, tapi bagian tag berjalan mau kita ubah menjadi warna hitam, kita bisa di sini berubah hitam, dan seterusnya sampai di bawah. Ada kurang lebih sekitar 80 atau 60, saya lupa. Untuk di sini ada keterangannya untuk mengatur berbagai bagian, termasuk widget per bagian widget. Di sini widget agenda dan pengumuman, widget laporan infak, semuanya ada di sini. Jangan lupa klik terbitkan. Oke, kita bisa preview lagi tampilan barunya seperti ini. Oke. Di sini ada satu tambahan ya, untuk teman-teman yang ingin cepat mempelajari pengelolaan tema. Ini kan semuanya masih kosong ya. Saya sarankan untuk mendownload dummy content. Di sini ada dummy content, silakan di-download. Kemudian masuk ke peralatan, kemudian impor. Pada bagian WordPress ini silakan diinstal. Ini importer resmi dari WordPress-nya. Lalu untuk file yang kita download tadi, file dummy ya, file dummy ini karena ekstensinya masih berupa file zip,
kita ekstrak, diekstrak terlebih dahulu, bisa ekstrak all atau yang lainnya. Diekstrak akan mendapatkan file XML. Nah, ini akan kita gunakan untuk import kontennya. Oke, kembali ke webnya, sudah diinstal, kemudian jalankan. Nah, dari sini proses dari import ini adalah mendownload konten. Oke, sebentar. File XML-nya. Mendownload konten dan gambar media atau gambar apapun yang ada di website. Di sini posisi yang akan diambil adalah data yang ada di halaman ini. Jadi semua konten di sini ada slide, ada data takmir, dan semuanya ini akan kita tarik ke web baru kita di sini. Jika kita tidak mencentang ini, maka yang masuk hanya artikelnya atau tagnya saja. Kalau ingin dengan gambarnya, maka wajib centang, unduh, dan impor lampiran berkas. Jadi nanti gambarnya atau mungkin ada file-file terkait akan ikut terbawa. Oke. Step kedua, kirim. Ini sudah proses import ya. Biasanya tergantung dari koneksi internet, karena ini proses mendownload. Jadi ada file-file dari web asal yang akan ditarik. Biasanya suka putus di tengah jalan dengan kendala koneksi internet, dan yang kedua mungkin waktu timeout di hostingnya yang kurang panjang. Jika proses importnya sudah selesai dan tidak gagal, maka akan muncul keterangan seperti ini. Sudah selesai, selamat menikmati. Lalu kita bisa masuk ke lihat ke berandanya dan di refresh. Kontennya akan menempati seperti ini. Ada slide, ada data, semuanya muncul ya. Ini adalah data dummy atau demo konten, semuanya sudah lengkap dan bisa diedit. Jadi untuk mempermudah teman-teman untuk mempelajari ya, silakan diimport demonya. Lalu setelah data masuk, kita bisa melakukan ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Sebagai contoh di sini ada slide. Ini semua post ya, post slide, takmir, agenda sampai dengan video. Kita buka salah satu saja, seperti ini misal takmir. Kita pilih salah satu contoh yang sudah ada, lalu kita perhatikan. Oke, di sini ditulis nama, kemudian di bawah di sini ada keterangan. Lalu di bawah di sini ada jabatan juga diisi, lalu di sebelah kanan sini diisi foto. Intinya ketika kita melihat ini, kita bisa menerapkan ketika kita membuat baru. Jadi perhatikan aja di sini nama, kemudian ada konten, ada jabatan, dan ada foto. Ketika kita membuat baru di sini, tambah baru, kita ikuti yang tadi. Di sini namanya diisikan di sini, keterangan, jabatan, lalu di sini ditambahkan ada untuk foto. Oke, sebentar saya refresh dulu. Oke, foto. Kurang lebih seperti itu. Begitu juga untuk post yang lain. Misalkan post yang lain di sini ada laporan infak. Kita buka salah satu. Misalkan seperti ini. Oke, di sini ada dana keluar masuk, bisa dipilih. Ada nama orangnya, dana. Kemudian tanggal pemberian infaknya, jumlahnya, asal, kemudian di sini ada tahun, kemudian ada bulan. Di sini ada contoh ya, misal gini, laporan tahun, silakan ditulis tahun 2019. Lalu di sini ada bulan, berarti bulan plus tahunnya. Ini wajib bulan plus tahun untuk membedakan bulan satu tahun ini dengan tahun yang lainnya. Oke. Jadi ketika kita membuat baru, kita ikuti yang tadi kita lihat atau yang kita amati. Di sini nama orangnya, kemudian dana masuk atau keluar, tanggal, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada banyak ya, dari slide gambar sampai ke
video. Kurang lebih seperti itu, bisa dicontoh apa yang sudah disediakan oleh Dummy Content. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan saya untuk tema WP Majid versi baru ini. Memang ada banyak perubahan, tapi video ini kurang lebih sudah saya jelaskan secara rinci dan lengkap perubahannya. Silakan untuk mulai dikelola. Jika ada kendala bisa melaporkan di grup diskusi WP Majid di facebook.com. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih dan mohon doanya agar tetap bisa melakukan update versi fitur-fitur baru di versi yang akan datang. Oke, terima kasih.